teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas tentang perkembangan bangsa Indonesia pada era reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilda Tarigan sebagai ketua kelompok. Saya Febiola Burusyanturi. Saya Sinta Burasarage. Saya Aryaman Purwa. Saya Sikal Berubah. Selamat menyaksikan semuanya. Halo semuanya. Di sini saya berperan sebagai reformasi. Kalian tahu gak sih, kita ini hidup di era apa sekarang? Ya, kita sekarang ini hidup di era reformasi. Sebagai contoh, era reformasi itu sekarang ini kita memilih presiden dan wakil presiden melalui secara langsung, tidak seperti di masa lampau. Pengertian reformasi. Reformasi pada tahun 1998 merujuk pada perubahan drastis pada konstitusi Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi dapat diartikan sebagai perubahan secara drastis terhadap sistem politik atau agama dalam suatu negara. 2. Agenda reformasi. Reformasi pada tahun 1998 terjadi karena krisis yang menggerogoti setiap sistem pemerintahan di Indonesia. Agenda reformasi antara lain sebagai berikut. A. Sukses kepemimpinan. Kita tahu Soeharto telah banyak mengubah Indonesia pada situ dan memajukan Indonesia. Dia adalah tokoh utama dalam Orde Baru. Namun, ada penyelewengan Soeharto bersama pejabat-pejabat yang berpihak kepadanya sehingga menimbulkan krisis yang rumit dan kompleks terjadi. 2. Amandemen Undang-Undang tahun 1945. Amandemen ini merupakan perubahan resmi terhadap konstitusi Indonesia pada saat itu. Ini bertujuan untuk menegaskan dasar hukum di Indonesia pada saat itu. C. Pembubaran dui fungsi ABRI. Ini juga berfungsi untuk mengembalikan militer ke barak dan menstabilkan supremasi sipil. Nah, di sini ada gelombang reformasi. Di gelombang reformasi ini terdapat kronologi dan tahapan reformasi 1998, yakni yang pertama ada tahun 1997 sampai 1998 terjadinya krisis moneter di Asia yang memicukan krisis di Indonesia. Nah, dan pada 5 Maret 1998 ada 20 perwakilan siswa mendatangi gedung DPR atau MPR untuk menyuarakan hasil agenda reformasi. Nah, dan pada tanggal 11 Maret 1998 adanya MPR memilih kembali Soeharto menjadi presiden kelima. 8. Presiden Soeharto mengumumkan kabinet baru, yaitu di mana dinamakan Kabinet Pembangunan 7. Dari agenda tersebut ini terdapat puncak reformasinya terjadi pada tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Nah, di tragedi tersebut memicu banyak pro dan kontra. Teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia pada masa reformasi. Saya berperan sebagai pemerintahan Presiden Habibie. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi Bacharuddin Yusuf Habibie sebagai Presiden RI ketiga. Teman-teman tahu tidak, pada tanggal berapa masa jabatan Habibie itu dimulai? Ya, masa jabatan Habibie dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Habibie, kondisi politik dan ekonomi masih sangat rapuh. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak komunitas politik, sehingga mereka mengalami desintegrasi sosial dan tekanan-tekanan yang ia hadapi, sehingga mereka sulit menemukan sumber daya material. Dan pada masa pemerintahan Habibie juga, mereka dihadapkan dengan 5 pokok isu. Untuk menghadapi isu-isu tersebut, Habibie mengambil langkah pertama, yaitu pembentukan kabinet baru yang disahkan pada tanggal 22 Mei 1998. Selain pembentukan kabinet baru dan pembuatan produk hukum, Habibie juga tidak lepas dari tuntutan masyarakat mengenai masalah dui fungsi ABRI. Dan pada masa pemerintahan Habibie, mereka dihadapkan dengan tantangan kekerasan sosial yang terjadi. Salah satunya adalah aksi protes dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998 di Jembatan Semanggi. Pada saat itu, mahasiswa berdemonstrasi mengenai penyelesaian kasus Soeharto, pemulihan ekonomi.
Halo teman-teman semua, di sini saya akan berperan sebagai Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden keempat Indonesia. Baiklah, perkenalkan saya Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, biasa dipanggil oleh Gus Dur. Saya adalah Bapak Pencetus Pluralisme. Kenapa? Karena hak asasi manusia sudah saya angkat. Adapun perkembangan politik pada masa saya, yaitu yang pertama, pencabutan beberapa menteri, kedua reformasi militer. Ada apa di reformasi militer? Yaitu ada pemisahan antara TNI dan Polri, ketiga pengakuan adanya Konghucu, dan terakhir otonomi daerah. Membahas pada bidang ekonomi pada masa saya, yaitu yang pertama, mengalami perbaikan dengan pertumbuhan PDB positif hingga 4,9%. Kedua, kenaikan inflasi. Apa tuh inflasi? Inflasi yaitu kenaikan harga dan barang pada waktu tertentu. Pasti teman-teman merasa kesal kan ketika membeli barang, kemarin harganya segini, tiba-tiba besoknya sudah naik. Jadi pada masa ini diwarnai dengan ketidakstabilan positif, hingga masa jabatan saya terancam dan masa jabatan saya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan berperan sebagai Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri resmi dilantik dan menjadi presiden pada tanggal 23 Juli 2001. Presiden Megawati dibantu oleh kabinetnya. Adakah teman-teman yang tahu apa itu kabinetnya? Ya, betul, yaitu Kabinet Gotong Royong. Nah, pada akhir kepemimpinan Soeharto, Indonesia memiliki utang yang sangat besar. Masalah ini belum dapat diatasi oleh dua presiden setelahnya. Namun, masalah ini dapat diatasi oleh Megawati Soekarno Putri, yakni yang pertama ada saya mengadakan pertemuan klub ketiga dengan IMF pada 12 April 2002. Nah, di sini saya mengadakan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar 5,8 US dollar. Nah, yang kedua ada saya melakukan privatisasi dengan BUMN dengan menjual aset negara untuk membayar utang luar negeri. Nah, yang terakhir ada pada 2003 saya mengakhiri kerjasama dengan IMF. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disapa SBY merupakan Presiden Rakyat Indonesia yang pertama dipilih oleh rakyat secara langsung. Pada tanggal 21 Oktober 2004, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam pemerintahan. Ada kebijakan yang kontroversial pada masa periode ini adalah kebijakan menaikkan harga BBM. Pemerintahan menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali, yaitu pada Maret 2005, 1 Oktober 2005, dan 24 Mei 2008. Dampak kenaikan BBM ini berdampak dan memberatkan rakyat kecil. Ada juga salah satu program yang dinaikkan adalah pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Pada 1 Desember 2008 harga BBM kembali mengalami penurunan dan harga bensin pada awal 2009 itu